Halo semuanya, welcome to podcast bareng remaja. Oke, karena ini episode pertama dari podcast bareng remaja ini, kita bakal kenalin dulu diri kita nih. Dimulai dari sebelah kanan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Linda Sekinafisa dan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Oktaviani. Dan halo, perkenalkan nama saya Kirana Syeda Safira sebagai pemilik dari Pocabara ini. Oke, kali ini kita bakal membahas apa nih Kak? Nah, kali ini mungkin kita bakal ngebahas isu-isu yang terkait yang ada di lingkungan sekitar kita nih, gimana? Ya, terutama pada pergaulan bebas gak sih? Ya, betul. Karena di Belitung ini lagi marak-maraknya. Jadi kita bakal membahas tentang topik itu bersama nih bertiga. Oke. Jadi aku nanya dulu nih, menurut pandangan masing-masing itu pergaulan bebas itu apa menurut kakak-kakak? Kalau untuk aku ya, kalau pergaulan bebas itu lebih ke perilaku seseorang gitu ya, yang dimana hal itu memang mengarah ke ranah negatif. Lebih banyak negatifnya ketimbang positif. Yang pertama pasti banyak mengonsumsi alkohol, merokok itu pasti ya, walaupun memang hanya sekedar coba-coba tapi lama-lama pasti kecanduan ya. Kecanduan. Karena ya itu tadi, dari pergaulan bebas itu merubah sikap perilaku kita gitu. Oke, kalau menurut Kak Okta nih gimana? Kalau pergaulan bebas itu kan tidak lepas dari ranah remaja nih ya. Remaja itu masa pencarian jati diri yang ngeri-ngeri banget gitu. Nah, jadi pergaulan bebas itu mungkin sama lagi gitu sama yang disebutin sama Kak Linda tadi, bahwa mereka banyak mengkonsumsi alkohol, kayak ke ranah-ranah yang lebih banyak negatif lah gitu. Padahal pada saat itu ketika kita sedang mencari jati diri, itu hal-hal positif gitu ya harusnya kita lakukan supaya jati diri kita itu bisa kita dapatkan. Jadi seperti itu. Penting sekali bagi kita para remaja untuk memilih yang namanya teman. Jadi kalau kita memilih circle itu harus milih mana teman yang circle yang isinya baik-baik. Kalau kita misalkan milih teman yang perilakunya negatif, kebanyakan negatif itu, kita bisa saja ikut kejerumus ke dalam hal negatif itu, benar gak? Betul banget sih. Ya, kalau misalkan pergaulan kakak nih, apa sih tipe pergaulan yang kakak impikan atau pas masa-masa SMA dulu? Gimana nih? Spill dong cerita pergaulan kakak, circle kakak dulu gimana? Oh, dari pergaulannya nih maksudnya dari SMP, SMA gitu ya? Yang paling kakak sukai atau yang paling kakak susah dilupain gitu? Ya, yang pertama sih pasti teman-teman dari SMP ya. Oh, SMP. Karena kalau misal kita udah SMA itu pasti pada udah masing-masing. Kemudian tingkat egoisnya dari satu individu itu lebih tinggi gitu ketimbang SMP. Karena apa ya teman-teman semua? Kalau SMP itu kita ranahnya itu masih mau bermain, kan masih mau memperbanyak teman, kemudian masih banyak ingin tahunya gitu. Jadi kita lebih banyak mengeksplor teman-teman kita gitu. Nanti mungkin itu semuanya memang masalah waktu ya. Dan kutipan dari People Come and Go itu memang ada loh. Iya, betul banget. Kayak ngalamin juga gitu ya. Benar. Dari circle SMP tadi itu yang memang sangat positif, bisa dibilang positif, tapi kok lama-lama kayak ujung-ujungnya pasti pada nyebar, pasti pada sendiri sih, itu pasti gitu ya. Udah pada beda sekolah juga kan? Udah Bener sih. Nah, kalau untuk Kak Okta? Tipe pergaulan ya, misalnya dari SD SMP. Itu benar sih, kawan SMP itu paling susah gitu dilupain gitu ya. Bahkan sampai sekarang aku masih kontekan, masih temenan gitu sama kawan-kawan SMP gitu daripada sama kawan-kawan yang SMA. Karena memang pada saat SMP tuh egoisme tuh nggak ada gitu, kayak insecure tuh nggak ada, kayak seenak aja gitu, kayak kita benar-benar mencari jati diri gitu, kayak seru aja gitu. Dan mungkin seiring berjalannya waktu People Come and Go itu memang ada gitu. Jadi terlebih lagi nanti kita juga bakalan sendiri, dan yang lain tuh udah nyebar gitu, udah bahkan ada yang di luar kota gitu, ada yang kuliah, ada yang kerja, kayak gitu sih. Memang SMP sih yang tidak lupa. Saya sendiri sebagai pelajar SMA ya sangat merasakan adanya daya saing itu pas SMA itu Benar. Kompetitifnya berbeda dengan SMP, benar-benar beda. Saya sebagai pelajar SMA merasakannya, kita pasti pernah merasakannya. Pernah. Oke, kita mungkin bisa lanjut membahas yang di Beltim itu ya. Boleh. Jadi teman-teman, kami pernah dengar atau beberapa hari lalu pernah baca dari Pos Belitung itu ada berita tentang 6 remaja SMP umur berapa? Umur rata-rata 15 tahun itu mereka ketahuan
check in di suatu hotel, satu kamar itu 6 orang. Satu penginapan gitu. Satu penginapan 6 orang, dan mereka itu melakukan hal-hal yang Negatif ya, yang tidak senonoh. Bayangkan anak 15 tahun nginep di penginapan yang sama dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Mereka bahkan minum-minum ya di situ. Iya, bahkan sampai mabukannya gitu. Party-party gitu ya. Nah, pendapat kakak gimana? Mungkin bisa dari Kauta gitu lagi. Boleh kan? Ya, karena tadi. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat remaja-remaja yang seperti itu agak sedikit miris gitu ya, karena remaja waktunya kita untuk mengeksplor diri, untuk mencari jati diri, kok bisa mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Terus disayangkan juga gitu orang tua yang sudah mengasuhnya gitu, uang yang sudah dikeluarkan, terus uang yang mereka pakai itu dari mana gitu kan, umur segitu gitu kan, itu menjadi suatu pertanyaan. Terus dengan uang itu kok bisa mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, yang seharusnya misalkan mereka bisa alihkan ke arah-arah yang lebih baik, misalnya untuk mengimprovisasi diri, untuk meningkatkan life skill. Nah, hal seperti itu sangat-sangat miris gitu, terutama kita di kota Belitung dan Beltim yang ibaratnya dibandingkan dengan pulau-pulau lain tuh kecil gitu kan. Kok bisa pergaulan bebas itu sampai segitunya, jadi nggak habis pikir sih. Miris. Malah ya yang aku tahu itu kalau misal di Pulau Belitung, maksudnya di bagian Belitung Timur itu lebih meningkat gak sih? Maksudnya lebih banyak ranahnya itu ke arah-arah sana gitu. Betul. Dan juga dari berita-berita itu rata-rata ya memang dari Kabupaten Belitung Timur ya rata-rata, dan mungkin itu bisa dijadikan suatu pencapaian buat kita sebagai remaja itu mensosialisasikannya kepada mereka, karena tujuannya jangan sampai ya hal-hal seperti itu bisa terulang, apalagi jangan sampai terjadi di ranahnya atau di kota Belitung ini. Benar banget. Jadi kita harus mengurangi ya hal-hal seperti itu harus dibatasi. Karena yang namanya pergaulan bebas itu kan yang ke hal negatif semua ya. Nah, kita itu sebagai remaja waktu kita cuman singkat ya, bisa dibilang singkat. Jadi kita itu sebagai remaja seharusnya mengisi waktu itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang dapat menjadi bekal kita di masa depan kelak ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas, Kak, misalkan ada suatu kasus nih. Nah, kasus ini tuh, kasus pergaulan bebas ini tuh terjadi di lingkungan terdekat kakak, yaitu keluarga, bisa saja anggota keluarga kakak, saudara kakak maupun kerabat kakak. Tanggapan dan apa aja upaya yang bisa kakak lakukan untuk membantu keluarga kakak ini kembali ke ranah yang benar gitu. Oke, mungkin mulai dari mana nih? Dari Kakak. Salah. Boleh. Ini dari mana nih? Oke, mungkin kalau misalkan yang kenanya itu keluarga terdekat kita, kayak sahabat kita lah gitu ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu mungkin beritahu dulu gitu ya, bahwa yang kau lakukan itu salah gitu. Walaupun terkadang ada orang-orang yang batu, susah banget gitu diberitahu. Tetapi kita lihat lagi permasalahan dia itu apa sih, misalnya apa sih yang membuat dia sampai ke ranah-ranah yang seperti itu gitu kan, karena sangat disayangkan gitu ya, masa remajanya yang harusnya mengeksplor diri kok terjun ke hal-hal yang seperti itu. Terus selain itu kita lihat juga nih bagaimana hubungannya dengan keluarganya gitu, parenting orang tuanya bagaimana, apakah orang tuanya melakukan pernikahan dini gitu kan. Bisa kita pernikahan dini itu mentalnya belum siap, psikologisnya belum siap. Nah, maka dari itu ketika mereka menikah dini gitu, segala sesuatunya belum siap. Nah, anaknya mungkin nanti tidak akan terarah gitu ya. Nah, jadi seperti itu sih mungkin, dan upayanya ya salah satunya selalu menjadi teman terdekatnya. Jadi ibaratnya dia punya support system dan ada yang beritahu gitu bahwa tidak baik loh ke arah yang seperti itu. Nah, juga kadang kalau teman yang punya masalah itu kan pasti butuh teman curhat ya. Betul Jadi banget. peran kita sebagai teman yang baik itu benar-benar berpengaruh lah ternyata kepada teman yang punya masalah gitu, karena setiap orang pasti punya butuh teman curhatnya untuk mencurahkan seluruh atau hampir semua permasalahan yang dia alami. Yang penting ya teman-teman semua, mungkin ada teman kita, ada kerabat kita, benar ya dikatakan dari Kak Okta tadi, kita tuh sebenarnya juga gak boleh menjauhinya ya. Kita sebatasnya itu merangkul dan menasehati. Oke, mungkin mereka memang banyak masalah, maka dari itu diperlukannya lah kita untuk mendengar curhatan dari mereka. Kita juga harus mengetahui ranah mereka seperti itu apa.
cikal bakal mereka ke arah negatif itu seperti apa awalnya. Jadi mereka harus dirangkul ya. Mungkin memang berat gitu ya untuk merangkulnya, apalagi untuk orang-orang yang bisa dibilang batu atau bisa dibilang keras gitu ya. Nah, balik lagi ke personalitinya masing-masing, bagaimana mereka ingin mengubah diri mereka. Jika mereka ingin berusaha untuk lebih tumbuh, lebih berkembang, kemudian mindsetnya lebih matang, itu mereka akan lebih mudah untuk terbuka kepada kita maupun keluarga. Ya, benar banget. Gimana nih tanggapan Kak Linda mengenai permasalahan tersebut? Ya, tanggapannya mungkin secara garis besar itu sudah dibahas dari Kak Okta ya. Mungkin dari personalitinya orang yang melakukan hal itu bisa lebih ditingkatkan. Jika mereka ingin berubah, benar-benar berubah, dan yang dari hati mereka itu ingin berubah, pasti semuanya akan lebih mudah, benar nggak? Benar. Kalau dari hati itu lebih mudah loh untuk kita tumbuh, untuk kita membuka mindset pikiran kita itu seperti apa gitu. Pokoknya itu dimulai dari diri sendiri, kemudian dirangkul dari orang lain, dan insya Allah itu pasti akan lebih bisa dan lebih mudah untuk dilakukan. Oke, karena kita udah membahas berbagai permasalahan dan kasus-kasus nih ya, kita mau tahu dong tips dari kakak-kakak di sini untuk menghindari yang namanya pergaulan bebas ini. Oke, boleh dimulai dari siapa? Kalinda. Oke, berbicara dengan tips ya untuk menghindari pergaulan bebas ini, yang pertama memang ya dari personal diri kita sendiri itu harus bisa memberikan ketakwaan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu benar ya, menurut kepercayaannya masing-masing. Karena apa? Semakin tingginya ketakwaan kita, karena kita juga pasti akan berpikir bahwa oh ini loh yang gak baik, ini loh yang baik gitu. Kita lebih bisa mengelola diri kita, lebih bisa minimalisir lah ya, mana yang baik, mana yang enggak. Nah, kemudian pertemanan itu penting yang udah kita bahas ya, dimana itu secara garis besar itu memang sangat berpengaruh, baik itu secara mental maupun secara psikis kita ya. Kemudian keluarga. Nah, keluarga itu memang sangat berperan penting, karena dari kita belajar pun ya, belajar merangkak, berbicara itu dimulai dari siapa? Keluarga itulah yang pertama, baik ayah maupun ibu. Nah, kemudian benar dikatakan kata Kak Okta tadi, dari mana orang tuanya itu, perjalanan orang tuanya bisa terbentuk itu dari awalnya mungkin mereka pernikahan dini ya, tadi benar ya. Nah, itu pasti akan berdampak ke anaknya nanti, baik secara mental ataupun hal-hal lain yang bersangkutan dengan anaknya tersebut. Jadi tipsnya juga kita lebih banyak lah mengasah diri kita, mengeksplor diri kita. Kemudian ini kita juga remaja ini masih banyak ingin tahunya pasti ya, umur-umur sekarang walaupun umurnya udah 2 bulan mungkin ya. Kalau kita gimana? Masih ingin mengeksplor diri sendiri masih kan? banget gitu masih ya, kan? masih Jadi remaja inilah juga. jadikan kesempatan kalian, mungkin ini bisa dikatakan kesempatan emas ya teman-teman semua, untuk bisa mengeksplor diri, untuk bisa mengupdate diri kita yang awalnya dari 0 mungkin bisa jadi 100 atau mungkin 1000 bahkan 1 juta gitu ya. Betul banget, bener kan? Nah, itulah jadi diperlukannya teman-teman yang memang bisa merangkul kita baik secara lingkungan maupun secara Mental. nah itu dia. Oke, ingin menanggapi tentang yang masalah keluarga. Pada dasarnya manusia itu kan meniru ya. Dasar dari manusia itu meniru. Jadi benar-benar penting buat kita kalau kita sudah berkeluarga ya, kita benar-benar penting untuk memberikan contoh dari dini ya, dari awal lahir itu sudah bisa merangkak, sudah bisa berbicara, itu harus diberikan kayak pedoman ya, yang sesuai, karena pada dasarnya lagi manusia itu meniru kan, jadi anak kita itu bakal meniru apa yang kita lakukan. Oke, kita lanjut ke tanggapan Kak Okta mengenai tips untuk menghindari pergaulan bebas. Silahkan Kak. Oke, mungkin tipsnya benar gitu yang dikatakan dari Kak Linda tadi, lebih ke personal gitu ya, ke diri sendiri, bagaimana kita mengeksploitasi diri kita sendiri, bagaimana kita mengupgrade diri kita sendiri. Nah, selain itu kita tadi kan diwajibkan sekolah 12 tahun gitu ya, bahkan diharuskan gitu untuk kuliah. Nah, dari sekolah dan di kuliah itu kita bisa digabung ke organisasi yang dimana meningkatkan skill-skill kita, menjauhkan kita dari berbagai pergaulan-pergaulan bebas yang ada gitu. Mungkin kita bisa ikut organisasi eksternal sekolah, internal, terus kita juga bisa join volunteer nih, yang dimana kita itu nanti bakalan ketemu sama masyarakat, pengabdian masyarakat itu seru sih. karena
gimana ya, kita melihat ada loh yang lebih rendah dari kita, kok kita dengan diberikan kecukupan yang lebih gitu kok tidak bersyukur, malah mengabaikan kelebihan itu. Jadi itu sih, join organisasi, terus jangan lupa join Duta Gentry juga. Oke, jangan lupa promosi ya. Oke, jadi mengenai organisasi, kalau misalkan kita masuk ke organisasi ya, saya sebagai salah satu orang yang ikut organisasi di sekolah itu memang merasakan kalau ikut organisasi itu kita menjadi lebih sibuk ya. Iya, jadi kita lebih produktif. Jadi kita kayak karena saking sibuknya udah lupa sama hal-hal yang bahkan bisa memboroskan kita sendiri. Bener banget. Pulang-pulang ke rumah tuh udah capek gitu. Iya, udah nggak ada waktu buat hal-hal negatif lagi gitu. Malah megang HP cuma lihat, oh ya udah tidur. Iya, tidur, istirahat. Gitu. Kalaupun misalnya ada tugas mungkin waktunya dipadat-padat, jadi kadang tidur jam 12. Itulah produktivitas dari seseorang itu bisa mengubah perilaku dari orang tersebut. Benar banget. Gitu. Balik itu kan jadinya kita jauh gitu dari hal-hal yang negatif gitu jadinya. Terutama program bebas itu jadi jauh ya. Iya, betul banget. Untuk mikirin hal yang nggak seharusnya dipikirkan itu jauh banget kalau kita udah produktif gitu ya teman-teman. Juga saran bagi teman-teman semua yang sekarang masih sekolah, terutama pada SMA ya, aku saranin ikut organisasi. Kenapa? Karena di dalam organisasi itu kita bakal ngedapatin banyak sekali pengalaman yang dapat mengasah kemampuan hidup kita. Bener gak? Betul banget. Betul banget ya. Betul banget. Dan juga selain dapat mengasah itu seperti yang kakak Okta bilang tadi, itu kita dapat menjadi lebih produktif. Karena kita melakukan di organisasi itu kita dapat menggali ilmu yang lebih dalam, kita dapat pengalaman yang lebih baik dan sangat bermanfaat buat bekal kita ke depannya. Iya, benar banget sih. Dan dari pengabdian ya tadi seperti pengabdian itu kalau di Belitung ini memang mungkin agak kurang ya, cuman yang dari luar itu kayak dari Bangka itu udah mulai marak-maraknya pengabdian. Mereka juga dari Bangka itu udah bisa ke Belitung loh, maksudnya udah ada pengabdian ke Pulau Seliu ya, malah kemarin sempet dengar sih ke mana tuh Tanjung Binga gitu kan, udah pada ke pelosok-pelosok. Nah kita sekarang giliran kita nih wajib nih. Nah, kita yang bikin pengabdian itu mungkin insyaallah semoga bisa keluar ya ke bagian Bangka gitu, kita explore ke bagian kampung-kampung mereka gitu, itu lebih seru sih. Iya, seru banget. Oke, karena kita udah ngebahas tips nih, mungkin ada yang kakak-kakak ingin tanyain. Soalnya dari tadi kan aku yang nanya terus ya. Jadi sekarang gantian, boleh nih. Aku siap kok. Sangat siap dia ya. Insya Allah siap. Siapa nih yang mau tanya? Minimal satu deh. Nge-request jadi. Kan mungkin dari Okta. Oke, karena tadi Syera banyak banget ya nanya sama kita tadi. Udah bagaimana tanggapannya tipsnya gitu. Mungkin gimana nih tanggapan Syera terhadap kasus yang ada di BLT, mungkin bisa memberikan tanggapan lain gitu selain tanggapan yang dari kami berdua tadi. Jadi tanggapan aku sendiri, tentunya aku udah sedih karena setelah mendengar berita itu, setelah tahu kalau pelakunya itu adalah anak yang masih bersekolah, yang rata-rata umurnya masih 15 tahun, seumuran dengan aku, dimana saat umur ini tuh aku masih sibuk dengan yang namanya tugas. Iya, betul banget. Sibuk dengan yang namanya tugas, belajar, mencapai prestasi, organisasi, itu benar-benar sibuk dan benar-benar gak kepikiran buat ngelakuin hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, maka dari itu aku mirisnya di situ. Kok bisa sih mereka membuang-buang waktunya untuk melakukan hal-hal negatif ketimbang melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan di umur segitu. Kita para remaja seharusnya meluangkan waktu kita dengan hal-hal yang produktif, jangan melakukan hal-hal yang negatif terlebih dahulu, karena itu ada waktunya ya, bukan sekarang. Jadi ada fasenya itu. Mungkin itu tanggapan aku, Kak. Mungkin tanggapannya sama ya dari kita berdua. Sama deh. Kita sedih terus miris gitu karena remaja-remaja yang seharusnya mengeksplor diri, mereka melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Sayang banget. Sayang sekali waktunya ya. Padahal ada masanya ya. Iya, ada masanya nanti mereka akan ada melakukan hal itu 5 juga. fase kehidupan ya, Iya. 5 transisi kehidupannya itu. Nih, aku lagi ya. Karena pembahasan kita tentang pergaulan bebas ya. Nah, gimana nih menurut Kak Syaira
meminimalisir dari hal itu. Gimana cara kita memberitahukan sedini mungkin kepada adik kita atau kepada anak tetangga atau gimana tuh yang masih kecil tuh, gimana nih cara bahasa yang tepat semoga mereka supaya mereka mudah dimengerti dan dipahami gitu maksud dan tujuan kita untuk mensosialisasikannya. Gimana nih menurut Kak Sheila? Oke, untuk targetnya untuk yang anak kecil. Ya, untuk anak-anak karena mereka tuh sedini mungkin memang harus diberikan pengetahuan seperti itu tentang seks, pergaulan bebas, narkotika dan lain-lain itu. Oke, mungkin dari aku kan kita harus menyesuaikannya dengan apa yang membuat hal dia tertarik. Kayak anak kecil itu kan sukanya sama yang lucu-lucu, terus games gitu ya kan, yang seru, terus yang ada kayak ice breakingnya gitu ya, biar dia nggak bosan. Nah, untuk saran aku untuk sosialisasi ke anak umuran segitu itu ya mungkin bisa membuat PowerPoint yang dengan tema yang lucu-lucu, dengan tema-tema yang memikat perhatian anak-anak itu. Jadi mereka saat bacanya itu bukan kayak datar gitu, jadi mereka juga ikut tertarik untuk membaca yang ada di PowerPoint itu. Nah terus games itu perlu ya, karena anak kecil itu mudah sekali yang namanya bosan, benar gak? Betul banget, betul. Jadi kita itu perlu banyak memunculkan ide-ide untuk games yang benar-benar menarik mereka ya, terutama kalau ada hadiahnya, mereka pasti pada semangat kan. Jadi itu perlunya games kalau misalkan dilakukan di sosialisasi. Terus yang ketiga itu kita juga harus beri kesimpulan dengan bahasa yang mudah dipahami, yang udah ringkas dan benar-benar bisa masuk ke pemikiran anak kecil itu. Karena anak kecil itu kalau misalkan kita nih sosialisasinya pakai bahasa yang sulit dipahami, dia mana belum ngerti gitu ya, apalagi kalau kita pakai bahasa ilmiah misalnya, dia mana ngerti apa itu kan. Jadi kita benar-benar harus membuat kesimpulan yang dapat disampaikan dengan bahasa yang benar-benar mudah dipahami dari anak kecil. Oke, mungkin itu dari aku, Kak. Bagus ya. Mungkin memang benar gitu ya. Memang gak sebanyak yang aku tanyain sih tadi ke kakak-kakak, tapi nggak apa-apa, itu dapat memberikan motivasi dan manfaat bagi teman-teman yang nonton talk show ini. Oke, mungkin udah sekian pembahasan kita kali ini, atau masih ada yang mau dibahas? Ini sudah ya. Udah ya. Ini udah berapa menit nih? Ini kita take-nya dari jam berapa, Kak? Jam 8. Udah hampir 1 jam lah ya. Mungkin segitu dulu untuk episode podcast atau talk show kita pada hari ini yang membahas tentang pergaulan bebas. Semoga yang kita diskusikan selama video ini bisa tersampaikan pesannya dengan baik kepada teman-teman semua dan juga diterapkan ke dalam kehidupan mereka ya. Oh ya, buat teman-teman semua, aku mau kasih tahu kalau sekarang podcast remaja ini udah ada di Spotify. Jadi udah ada 1 episode yang bisa kalian dengarkan di Spotify. Bisa cari di Spotify dengan akses link ataupun mau cari manual, yaitu podcast bareng remaja atau Pocabara. Jadi buat teman-teman yang memang kalau sekarang lagi butuh self motivation atau edukasi, itu bisa dengerin rekaman podcast dari kita. Oke, sebelum kita tutup videonya, aku mau pantun dulu nih. Boleh. Siap ya? Siap banget. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.